Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama yaitu Dwi Diki Andriawan, yang kedua Idrus Alimah Bobi, dan yang ketiga yaitu saya Muhammad Rizky Nur Muarif. Oke, jadi kita di sini akan sedikit menjelaskan mengenai yaitu apa sih pengantar jaringan komputer dan komunikasi data. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Oke, baik. Jadi saya yang memulai di sini. Di sini saya akan memulai dengan beberapa rangkaian yang telah kelompok kita selesaikan. Yaitu yang pertama mengenai rumusan masalah. Apa aja sih rumusan masalah itu yang akan kami bahas di sini? Yaitu yang pertama mengenai apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer, bagaimana sejarah jaringan komputer, dan apa tujuan jaringan komputer, dan apa saja jenis jaringan komputer, serta masih banyak lagi lainnya. Yang kedua yaitu mengenai tujuan komputer ini, misalnya yaitu untuk mengetahui apa saja yang dimaksud dengan jaringan komputer, untuk mengetahui bagaimana sejarah jaringan komputer, dan lain-lain lagi. Oke, baik, langsung saja. Jadi yang pertama yaitu mengenai pengertian apa sih jaringan komputer itu. Nah, jadi jaringan komputer itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian atau dua dan bisa lebih sebuah komputer yang dihubungkan satu sama lain. Nah, sedangkan komputer-komputer ini akan dihubungkan dengan sebuah sistem yang disebut yaitu sistem komunikasi. Nah, dengan jaringan komputer ini dimungkinkan bagi setiap komputer yang terjaring di dalam komunikasi tersebut, dia dapat terhubung atau terkoneksi antara satu dengan komputer yang lainnya. Dengan begitu, semua komputer tersebut yang terhubung ke dalam jaringan ini dapat berkomunikasi antara komputer satu dan komputer lainnya itu tadi. Nah, tujuan utama dari sebuah jaringan komputer yaitu sering disebutkan bahwa digunakan sebagai sistem sharing atau baca sumber daya juga bisa, atau sharing resource yang diartikan sebagai komputer dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki komputer lain yang berada dalam satu jaringan yang sama. Jadi kita menamakan sebuah file yang memanfaatkan satu komputer lainnya disebut dengan singkatnya sharing resource, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya mengenai sejarah jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer ini berawal dari sebuah proyek yang memiliki ide atau konsep dan gagasan untuk mengembangkan sebuah komputer, yaitu di sebuah laboratorium yang bernama Laboratorium Bell and Group Research Universitas Harvard dari Amerika yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Itu merupakan sejarah awal jaringan komputer itu didirikan. Yang selanjutnya muncullah beberapa program seperti program ARPANET. Apa sih itu program ARPANET? Program ARPANET ini merupakan program yang memiliki keterangan mengenai Departemen Pertahanan Amerika dan DARPA yang untuk memutuskan dan mengadakan riset, kemudian memiliki tujuan tertentu, yaitu bertujuan untuk menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik pada tahun 1969. Nah, program riset inilah yang disebut dengan program ARPANET. Ya, itu yang berikutnya yaitu jaringan komputer terus berkembang. Apa sih maksud dari jaringan komputer yang terus berkembang? Tentu saja jaringan komputer itu sendiri tidak berhenti di situ saja, dan seiring bertambah pesatnya dibutuhkan protokol resmi pada tahun 1982 dan mulai dibentuk TCP dan IP pada tahun 1984 diperkenalkan, yaitu
DNS atau yang disebut domain name server. Nah, pada tahun 1987 jumlah komputer yang tersambung jaringan ini atau yang menggunakan komputer ini melonjak hingga 10 kali lipat. 10 kali lipat itu pada tahun 1987, dan pada 1988 Jarko Oerkiren memperkenalkan IRC. Akibatnya setahun kemudian jumlah komputer yang terhubung melonjak melebihi 10 kali lipat atau melonjak tajam sekali. Selanjutnya yaitu terciptanya konsep TSS. Ketika jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat tersedia atau diberi jeda yaitu terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS itu tadi. Dan TSS ini adalah yang dimaksud dengan time sharing system. Nah, selain itu kita perlu mengetahui apa sih tahun paling bersejarah pada sistem jaringan komputer itu tadi. Nah, pada tahun 1990, tim Berners-Lee merancang sebuah program yang disebut Waring Werawanwa atau WWW, yaitu World Wide Web. Tahun 1992, komputer yang terhubung sudah melampaui sejuta. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 halaman, dan pada tahun yang sama Yahoo, pasti yang dikenal oleh semua masyarakat kini, itu didirikan pada tahun yang sama, yaitu tahun 1994. Setelah itu yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan pada jaringan komputer. Setidaknya kita sudah merangkum yaitu 4 tujuan dasar jaringan pada komputer itu. Yang pertama, kita namakan efisien. Mengapa efisien? Karena jaringan ini memungkinkan memanajemen sumber daya kita atau membantu memanajemen sumber daya menjadi lebih efisien. Yang berikutnya yaitu mengenai transfer data. Nah, pada tujuan jaringan ini, transfer data ini dimaksud yaitu jaringan membantu mempercepat proses berbagi atau yang disebut dengan data sharing. Yang berikutnya ketiga yaitu up to date. Apa sih maksud dari up to date ini? Up to date ini merupakan jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan selalu terupdate atau dapat memperbarui berita setiap saat lebih mudah. Yang berikutnya tujuan yang keempat yaitu kita lebih efektif. Mengapa begitu? Jaringan ini karena membantu usaha dalam melayani klien, pelanggan, atau lain-lain, itu mereka melayani secara lebih efektif atau lebih dimudahkan dengan jaringan komputer ini. Jadi lebih dikenal sebagai 4 dasar tadi yaitu efisien, transfer data, up to date, dan yang terakhir efektif. Nah, selanjutnya selain saya menjelaskan mengenai pengertian jaringan komputer, sejarah awal jaringan komputer, dan tujuan jaringan komputer, di sini saya juga menjelaskan atau memberikan sedikit pengertian mengenai jenis-jenis jaringan komputer yang digunakan dari dulu hingga sekarang. Nah, di sini yang pertama yaitu ada sebuah jaringan komputer LAN atau berkepanjangan Local Area Network. Nah, LAN ini merupakan jaringan komputer yang menggunakan transmisi media yaitu kabel. Biasanya LAN ini melingkupi sebuah jaringan di dalam sebuah gedung atau kantor-kantor yang memiliki beberapa lantai. Nah, selain itu LAN ini juga digunakan kantor dan gedung-gedung tersebut juga sebagai media printer atau pertukaran data. Selanjutnya yaitu MAN atau berkepanjangan
Metropolitan Area Network. Nah, MAN ini merupakan bentuk jaringan komputer yang menghubungkan antara satu jaringan LAN dengan satu jaringan LAN yang lain. Nah, jadi agar terhubung LAN 1 dan LAN 2 kita harus menggunakan Metropolitan Area Network ini. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu WAN. Nah, WAN ini berkepanjangan Wide Area Network. Nah, pada WAN ini berpengertian yaitu adalah suatu jenis jaringan data yang paling luas atau data yang sangat luas, bahkan dia mencangkup sebuah negara, benua, bahkan dia sampai menggunakan media transmisi, contoh seperti kabel telepon yang sering kita ketahui. Selain itu, dia menggunakan kabel bawah laut sebagai media transmisi, dan yang terakhir dia juga menggunakan satelit untuk menghubungkan antar benua. Yang keempat yaitu WLAN. Nah, WLAN ini sendiri berkepanjangan Wireless Local Area Network. Nah, dari namanya, WLAN ini adalah suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat transmisi data. Nah, informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke komputer yang lain, jadi menggunakan media transmisi gelombang radio. Dan WLAN ini sering juga disebut jaringan tanpa menggunakan kabel atau yang disebut near cable. Dan yang terakhir yaitu mengenai PAN. PAN ini berkepanjangan Personal Area Network. Nah, pada PAN ini merupakan jaringan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh, biasanya hanya berjarak 1-5 meter saja. Oke, baik, jadi itu penjelasan dari saya, Muhammad Rizky Nur Ma'arif. Selanjutnya akan dibantu menjelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudiki Andriawan akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang topologi jaringan komputer. Jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih yang dalam implementasinya ada beberapa topologi jaringan yang digunakan. Topologi jaringan sendiri adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan destination. Ada beberapa macam topologi jaringan komputer. Yang pertama yaitu topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Namun topologi ini sudah sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer biasa karena memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data, dan juga jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada suatu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut terjadi. Namun topologi ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Biayanya juga murah dibanding dengan topologi yang lainnya. Tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan, dan juga topologi ini sangat sederhana. Untuk yang kedua yaitu topologi star. Sesuai dengan namanya, topologi ini berbentuk seperti bintang. Topologi ini merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konversi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub
switch. Intinya, topologi ini menggunakan hub switch untuk menghubungkan dari komputer satu ke komputer yang lain. Karakteristik topologi ini yaitu bila setiap paket data yang masuk ke konstrator kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerjanya akan semakin turun. Dan juga sangat mudah dikembangkan topologi ini. Topologi ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Dan juga apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Kekurangannya sendiri yaitu memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Terus selanjutnya yaitu topologi ring. Topologi ini digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video, audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi ring, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Topologi ini memiliki kelebihan, yaitu data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Dan juga waktu untuk mengakses data lebih optimal. Namun kekurangannya yaitu apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi ke seluruh jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan dan juga sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Untuk yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada satu jaringan saja. Anda harus tahu bahwa untuk topologi ini, atau seringkali disebut sebagai topologi jala, untuk masing-masing komputer hanya ada pada suatu dalam jaringan bisa berkomunikasi secara langsung. Hal ini dikarenakan jaringan saling terhubung pada satu sama lain, atau hal ini seringkali disebut sebagai dedicated link. Kelebihan topologi ini yaitu keuntungan utama yaitu penggunaan topologi ini adalah fault tolerance. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Dan juga relatif mudah untuk dilakukan troubleshoot. Sementara kekurangannya yaitu sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan terhubung semakin meningkat. Biayanya juga besar untuk pemeliharaannya. Yang terakhir yaitu topologi tree. Topologi ini merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kelebihannya yaitu memiliki jaringan yang lebih besar, mempunyai akses segera, memiliki keterbatasan titik, memiliki manajemen data yang baik.
Sementara kekurangannya yaitu dapat melumpuhkan semua jaringan, dikarenakan jaringan secara keseluruhan bisa melengkung apabila terjadinya kegagalan utama. Lalu pengelolaan yang tergolong sulit dan juga biaya yang lebih banyak. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang peralatan jaringan komputer. Peralatan jaringan komputer merupakan semua peralatan yang dapat digunakan untuk membantu dalam membuat jaringan komputer. Peralatan ini dapat Anda temukan dengan mudah di toko-toko komputer dengan harga yang cukup murah. Ada beberapa peralatan jaringan komputer yang umum diketahui, yaitu Ethernet card, LAN card, atau kartu jaringan. Kartu ini merupakan kartu jaringan yang terpasang pada komputer atau PC. Berfungsi untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lain melalui jaringan LAN. Dan juga ada yang namanya hub, yang merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada OSI layer 1. Fungsinya menerima sinyal dari satu komputer, kemudian mentransmisikannya ke komputer yang lain. Dan juga ada switch, hampir sama seperti hub, namun bekerja pada OSI layer 2. Terus yaitu ada router, repeater, modem. Nah, modem ini sering kita dengar, yang merupakan singkatan dari modulator dan demodulator. Peralatan ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital dan juga sebaliknya. Modem ada dua macam, yaitu modem internal yang biasa terpasang di PC atau komputer, dan juga modem eksternal yang biasa terpasang di luar komputer atau laptop. Dan juga ada bridge, sesuai namanya atau sesuai artinya, yaitu jembatan yang berfungsi untuk menghubungkan atau menjembatani dua buah jaringan. Yaitu selanjutnya ada kabel, yang merupakan perangkat jaringan digunakan untuk menghubungkan antara perangkat yang satu dengan perangkat lainnya. Ada 3 jenis kabel yang sering digunakan dalam jaringan, yaitu koaksial, UTP, dan fiber optik. Selanjutnya itu ada konektor dan juga crimping tool. Dan juga yang terakhir yaitu kabel tester, yang merupakan alat untuk mengukur sambungan kabel. Materi selanjutnya yaitu komunikasi data. Komunikasi data adalah proses menggunakan teknologi, komputasi, dan komunikasi untuk mentransfer data dari satu tempat ke tempat lain dan sebaliknya. Ini memungkinkan pergerakan data elektronik atau digital antara dua node atau lebih, terlepas dari lokasi geografis, media teknologi, atau konten data. Komunikasi data mengacu pada pertukaran data antara sumber dan penerima melalui bentuk media transmisi, seperti kabel kawat. Komunikasi data dikatakan lokal jika perangkat yang berkomunikasi berada di gedung yang sama atau wilayah geografis yang dibatasi serupa. Komunikasi data menggabungkan beberapa teknik dan teknologi dengan tujuan utama memungkinkan segala bentuk komunikasi elektronik. Teknologi ini termasuk telekomunikasi, jaringan komputer, dan komunikasi radio atau satelit. Komunikasi data biasanya memerlukan keberadaan media transportasi atau komunikasi antara node yang ingin berkomunikasi satu sama lain, seperti kawat tembaga, kabel, serat optik, atau sinyal nirkabel. Sebagai contoh umum dari komunikasi data adalah komputer yang terhubung ke internet melalui koneksi Wi-Fi yang menggunakan media nirkabel. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen komunikasi data. Sistem komunikasi memiliki beberapa komponen-komponen, seperti yaitu yang pertama adalah pesan. Ini adalah informasi atau data yang akan dikomunikasikan.
Itu terdiri dari teks, angka, gambar, suara atau video, atau kombinasi dari semuanya. Kedua yaitu pengirim. Ini adalah perangkat komputer yang menghasilkan dan mengirim pesan itu. Yang ketiga yaitu penerima. Ini adalah perangkat atau komputer yang menerima pesan. Lokasi komputer penerima umumnya berbeda dari komputer pengirim. Jarak antara pengirim dan penerima tergantung pada jenis jaringan yang digunakan. Ya, di antaranya. Yang keempat yaitu medium. Medium adalah saluran atau jalur fisik di mana pesan dibawa dari pengirim ke penerima. Media dapat ditransfer seperti kawat twisted pair, kabel koaksial, kabel serat optik, atau nirkabel seperti laser, gelombang radio, dan gelombang mikro. Yang terakhir yaitu protokol. Ini adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat, baik pengirim dan penerima mengikuti protokol yang sama untuk berkomunikasi satu sama lain. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang protokol komunikasi data. Pada komunikasi data terdapat protokol atau aturan yang dipakai. Seperti yaitu yang pertama, urutan data. Ini mengacu pada memecah pesan panjang menjadi paket yang lebih kecil dengan ukuran tetap. Aturan pengurutan data menentukan metode penomoran paket untuk mendeteksi kehilangan atau duplikasi paket, dan untuk mengidentifikasi paket dengan benar yang termasuk dalam pesan yang sama. Yang kedua yaitu perurutan data. Perurutan data menentukan jalur paling efisien antara sumber dan tujuan. Itu yang berikutnya yaitu pemformatan data. Aturan pemformatan data menentukan kelompok bit atau karakter mana dalam paket yang merupakan data, kontrol, pengalamatan, atau informasi lainnya. Yang keempat yaitu kontrol aliran. Protokol komunikasi juga mencegah pengirim cepat membanjiri penerima yang lambat. Ini memastikan pembagian sumber daya dan pelindungan terdapat kemacetan lalu lintas dengan mengatur aliran data pada jalur komunikasi. Itu yang kelima yaitu kontrol kesalahan. Aturan-aturan ini dirancang untuk mendeteksi kesalahan dalam pesan dan untuk memastikan pengirim pesan yang benar. Yang keenam yaitu urutan transmisi. Aturan-aturan ini memastikan bahwa semua node mendapatkan kesempatan untuk menggunakan jalur komunikasi dan sumber daya lain dari jaringan berdasarkan prioritas yang diberikan kepada mereka. Yang ketujuh yaitu pembentukan dan pemutusan koneksi. Aturan-aturan ini menentukan bagaimana koneksi dibuat, dipelihara, dan diakhiri ketika dua node jaringan ingin berkomunikasi satu sama lain. Pembentukan dan pemutusan koneksi juga berpengaruh. Yang selanjutnya itu keamanan data. Memberikan keamanan data dan privasi juga dibangun ke dalam sebagian besar paket perangkat lunak komunikasi. Ini mencegah akses data oleh pengguna yang tidak sah. Yang terakhir yaitu informasi log. Beberapa perangkat lunak komunikasi dirancang untuk mengembangkan informasi log yang terdiri dari semua pekerjaan dan tugas komunikasi data yang telah terjadi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengisi daya pengguna jaringan berdasarkan penggunaan sumber daya jaringan mereka. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idrus Salim Bobobi. Saya dari kelompok 3 akan meneruskan presentasi dari rekan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi efektivitas dari komunikasi data. Efektivitas komunikasi data itu tergantung pada 4 karakteristik dasar.
Yang pertama pengiriman, yang kedua akurasi, yang ketiga ketepatan waktu, dan yang keempat jitter. Pengiriman. Pada pengirimannya, sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Datanya harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pengguna dan hanya oleh perangkat atau pengguna. Yang kedua, akurasi. Akurasi harus memberikan data yang akurat, data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber data A yang tidak dikoreksi tidak dapat digunakan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambatnya dikirimkan data, maka tidak sama saja tidak berguna. Yang keempat, jitter. Jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Sebagai contoh, kita asumsikan bahwa paket video yang dikirim setiap 3D MS, jika beberapa dari paket data dengan delay 3D dan yang lain dengan delay 4D akan menghasilkan kualitas yang tidak merata dalam proses tersebut. Pembahasan selanjutnya, proses komunikasi data. Pada prosesnya, komunikasi data seringkali menggunakan proses transmisi serial. Ialah sebuah pesan dipecah menjadi paket data kecil dan dikirimkan ke tujuannya. Ketika pesan tiba di tujuannya, paket-paket tersebut disatukan secara beruntun agar menyerupai pesan aslinya. Selanjutnya, transmisi data. Apa sih transmisi data itu? Transmisi data adalah proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang transmisi data beserta proses dan langkah kerjanya. Yang pertama, transmisi data. Transmisi data dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, transmisi serial dan transmisi paralel. Apa sih transmisi serial itu? Transmisi serial adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu hanya satu bit yang disalurkan. Dengan demikian, data yang terdiri atas banyak bit dikirim secara berurutan satu persatu. Yang kedua, transmisi paralel. Transmisi paralel adalah transmisi data di mana dalam satu satuan waktu beberapa bit, biasanya 8 bit, bisa disalurkan bersamaan. Berikut ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan proses ini. Yang pertama, media transmisi data. Cara untuk melakukan transmisi data diperlukanlah suatu media. Media ini sendiri memiliki beberapa macam seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer. Sedangkan untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal seperti WiFi. Yang kedua, konfigurasi jalur komunikasi. Konfigurasi jalur komunikasi adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi. Dapat dibedakan menjadi dua macam, atau yang kita sebut konfigurasi titik ke titik poin dan konfigurasi multi titik poin. Yang ketiga, jalur transmisi data. Apa sih jalur transmisi data itu? Jalur transmisi data adalah suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Jalur transmisi data ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu multicast, broadcast, dan unicast. Yang pertama, multicast. Multicast adalah suatu proses komunikasi terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Yang kedua, broadcast. Broadcast adalah proses dalam pengiriman datanya atau informasi dari satu alat ke alat-alat lainnya. Dan yang ketiga, unicast. Unicast adalah kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan satu alat yang lain. Yang keempat itu ada arah transmisi. Arah transmisi itu terdapat dari dua piranti
yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama simplex, half duplex, dan full duplex. Apa sih pengertian dari simplex itu? Simplex itu menyatakan komunikasi antara dua peranti hanya bisa dilakukan satu arah saja. Kalau yang half duplex menyatakan komunikasi antara dua peranti yang bisa dilakukan dua arah, namun tidak serentak, tidak bersamaan maksudnya, tetapi bergantian. Yang ketiga full duplex. Full duplex itu menyatakan komunikasi antara dua peranti yang bisa dilakukan dua arah dan bisa serentak bersamaan. Yang kelima ada mode transmisi. Pada mode transmisi ini, transmisi data yang dikirimkan dari suatu media atau alat dan diterima oleh media atau alat yang lain. Transmisi ini juga salah satu konsep penting dalam sistem komputer. Dengan adanya transmisi ini memungkinkan suatu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap perangkat yang lain. Kita asumsikan saja perangkat input yang masuk ke pemroses. Dari pemroses ke stroke, dari pemroses ke media output, serta juga dapat melakukan transmisi data dari komputer sistem ke beberapa komputer yang lain. Dan yang terakhir ada kapasitas channel transmisi. Kapasitas channel transmisi disebut juga dengan istilah bandwidth. Bandwidth adalah kemampuan maksimum dari suatu media atau alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Biasanya satuan yang digunakan untuk bandwidth adalah bit per second. Biasanya disebut bps. Yang dapat diartikan dikirimkan sekian bit pada setiap detiknya. bps mengartikan jumlah informasi yang terkirimkan dari suatu titik ke titik lainnya. Sebagai contoh teknologi yang tergolong bandwidth ialah yang pertama pemancar layanan TV secara broadcast ialah menggunakan 6 MHz pada setiap saluran. Yang kedua, kabel TV atau TV kabel dan televisi pada 700 MHz. Pemancaran siaran televisi dan TV satelit juga termasuk untuk komunikasi data dan akses ke internet. Yang ketiga ada ATM. Melalui layanan media fiber optik multiplexing berkecepatan tinggi. Yang kelima T3 pada 44,7 Mbps yang ekuivalen dengan rangkaian 28 T1 melalui serat optik atau mikrodigital. Dan yang terakhir Sonet. Sonet kecepatannya sampai 13,22 Gbps melalui layanan media fiber optik multiplexing berkecepatan tinggi. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembahasan kami ialah komunikasi data adalah proses pengiriman data dan penerimaan data dari dua atau lebih device. Alatnya seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi yang lain yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Komunikasi data memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh, seperti remote computer use. Sedangkan adapun manfaat dari jaringan dan komputer data diantaranya yaitu 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Contohnya, seperti yang Bapak atau Ibu lakukan pada saat mengajar di kelas, yaitu tanpa menggunakan kabel, interface, dapat langsung menggunakan antara proyektor dengan laptop yang kita gunakan. Yang ketiga,
memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi ataupun mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Jadi saran kita dari penjelasan ini ialah dengan semakin berkembangnya komunikasi data pada zaman sekarang ini, kita diharapkan mampu memilih dengan teliti mana yang bermanfaat dan yang mana kurang bermanfaat. Agar dengan berkembangnya komunikasi data ini dapat kita maksimalkan sebaik mungkin, tidak hanya tergerus oleh arus perkembangan zaman. Ya, segitu saja dari pembahasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaian kita, saya dan rekan-rekan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.